Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, saya kedatangan guru sekaligus paman saya, Mamang. Alhamdulillah bisa bertemu di tempat di posisi di Cianjur. Alhamdulillah ini jadi kembali lagi bahwa betapa agung dan hebatnya ilmu, makanya kemanapun kita singgah sempatkan untuk ngaji. Nah, jadi dalam kesempatan ini mamang saya ada, jadi pingin nasihat dari mamang. Alhamdulillah, syukur ala ni'amih. Secara kebetulan memang Allah dan Rasulnya pernah mengatakan kullu syai'in min qadha wa likulli qada'in qadar. Jadi tidak ada kebetulan atau semata-mata takdirnya ilahi. Dari orang tua kepada anak, anak menggunakan dari kakak, hanya wasiat kepada beliau. Ada hadis Rasul, kata Rasulullah, siapapun orangnya kalau memang akan diberikan derajat dengan keberkahan ilmu, man izdada ilman jada hasibuhu ghaman, pasti akan banyak rintangan. Apalagi di zaman-zaman sekarang, ya Allah karim, kadang-kadang nasihat itu malah susah untuk membicarakan yang jelas, apalagi keponakan. Alhamdulillah Allah memberikan kelebihan, dikasih semata-mata kasih sayangnya Allah menjadi dai. Hanya doa dari orang tua, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Apalagi di zaman sekarang, kalau bukan kita siapa lagi yang akan meneruskan orang-orang tua? Janganpun orang lain, di keluarga pun sangat-sangat sekarang tuh. Kalau dulu mah enak teh, zaman belum ada listrik, masih enak nasihat. Sekarang mah jangan orang lain, kadang anak sendiri juga dikasih nasihat lain. Susah. Tapi itulah yang akan menjadikan kasih sayang Allah lebih daripada dulu, kalau memang kita mampu bersabar. Intinya doa dari kita sebagai orang tua, mudah-mudahan Al-Ustadz Ai walaupun tinggal di mana, memang tujuannya juga mencari ilmu, dan insya Allah keagungan Allah itu yang akan menjadi jemputan, menjadikan maghfirah Allah itu perjalanan ngaji. Karena amat sangat rugi kalau orang yang sudah tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Sampai salah satu hadis mengatakan, untuk meraih keridhaan Allah itu dekat dengan ulama. Jangan ngaji lah, dekat aja dengan ulama. Itu sudah menjadikan jembatan untuk meraih keridhaan Allah. Apalagi ridho untuk mendengarkan nasihatnya. Malah 1 jam ngaji itu lebih berkah, lebih utama daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Coba mendingan ngaji 1 jam. Malah yang ceramah mah sedikit pahala dari Allah. Yang ceramah itu 1 jam, yang ceramah itu hanya pahalanya 300 rakaat kalau dibandingkan dengan sembahyang sunat. Yang mendengarkan mah amat sangat bahagia. Makanya wajar dan pantas Rasul mengatakan, orang yang masuk ke tempat pengajian 1 jam aja, pahalanya lebih besar dari pahala sembahyang 1000 rakaat. Kalau sembahyang 1000 rakaat belum tentu diterima oleh Allah. Mendingan mendengarkan ngaji. Makanya pantas yang rugi itu orang yang tidak pernah mau mendatangi majelis taklim. Makanya ini doakan selamat. Sakulowargi salah satu putra Abah, dan secara kebetulan Anda juga bersyukur kakak itu punya kakak semuanya 17, yang ada itu 12 kalau nggak salah. Salah satu keluarga. Jadi bapaknya Ayi ini anak yang paling bontot dari ibu yang dulu. Jadi bapak itu 2 istrinya, bukan 2 istri, 2 kali nikahnya. 2 kali. Bapaknya dia paling bontot, aneh pun juga yang paling bontot. Gitu, aneh juga.
Tapi jujur suka berpikir sekarang, kenapa sih Allah memberikan lebih daripada keluarga yang lain? Karena Anda tahu, jadi bapaknya Ayi itu setiap hari tidak pernah melangkahkan kaki kalau tidak nemui Umi. Karena Ayi mati apa berarti. Pagi-pagi itu bapaknya Ayi datang ke rumah. Kadang-kadang Umi lagi di dapur, Umi doain ke pasar sini. Kadang pulang-pulang hanya bawa tahu. Nah, mungkin perjuangannya dia, Allah lebih tahu. Dia itu paling sayang ke ibu, walaupun sama Umi itu ibu tiri. Intinya bagi kita sebagai anak dan cucu, hormatilah ibu. Makanya jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, ridallah firidal walidain. Itu otomatis harga mati dari Allah. 3 ayat dalam Al-Quran tidak bisa ditolak. Keridhaan Allah tidak akan tumbuh kalau tidak ada keridhaan ibu dan bapak. Pantas. Kenapa? Perjuangan seorang ibu yang amat sangat luar biasa, dan tidak mungkin ada sampai sekarang anaknya yang mampu membahagiakan ibu secara hukum. Cuma walaupun bagaimana kita tetap hormatilah ibu. Kebetulan alhamdulillah di malam ini Allah memanggil kepada kakakku, ibunya Ayi akan ziarah ke tanah suci. Ane minta doa ke semuanya, jamaah Ane khusus, mudah-mudahan kakak dan keponakan kakaknya ini melangkah kaki dari Indonesia menuju Arab Saudi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan pemberangkatannya dari mulai nanti malam menjadikan asbabiyah, nebus kewajiban dari Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima, dijadikanlah haji yang mabrur. Amin. Mabrur. Amin. Itulah. Ini keponakan Ani, ini anak. Jadi kediri kakak doain juga nih. Sing soleh. Ulah cara bapak anaknya nungguai. Ya Allah. Kembali lagi, Mas. Jadi betapa hebatnya, luar biasa tentang ilmu. Sehingga kalau tidak salah, sebabiahnya para malaikat Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam pun dikarenakan Nabi Adam itu punya ilmu. Berarti kembali lagi, yang penting kita ngaji aja gitu ya. Makanya dalam hadis al ilmu nurullah, ilmu itu cahaya dari Allah. Ya. Kalau kita pikir ke belakang, kita punya kakek Cibitung Bandung, sama Haji Ilyas. Kalau tahu Cibitung itu gunung yang jauh kemana-mana. Namun kenapa orang pada datang ke sana? Ya, karena itu satu cahaya. Contoh kecil aja. Kalau sekarang di rumah kita mati listrik, yang pertama dicari apa? Mungkin HP lah untuk cari cahaya, ya, atau lilin. Ya. Kenapa nyari cahaya dan lilin? Karena itu butuh kegelapan kehidupan. Makanya ilmu itu amat sangat luar biasa. Dan aneh juga jujur, ini mah secara hakiki mungkin. Gimana sih ada kiai yang dimiskinkan oleh Allah? Kagak. Di mana-mana kiai itu rizkinya dijembarkan oleh Allah. Kalau memang semata-mata menceritakan tentang rizkinya itu, ilmunya itu ikhlas. Makanya kita mamang jujur, bukan hanya di keluarga, di orang lain pun jangan sekali-kali kalau kita ada undangan. Mungkin hakikinya Allah memberikan keunggulan derajat syariatnya manusia, tapi tolong jangan dikejar duniawi. Karena kalau dikejar duniawi malah pusing ke kepala. Kalau dikejarnya keridhaan Allah, jangan pun hanya keridhaan, dunia pun akan dapat. Insya Allah akan dapat. Itulah berkahnya ilmu. Mantap, luar biasa. Malah kalau tahu sejarah, Abuya Al-Haji Muhammad Qurtubi Gentur, Abuya Ahmad Syatibi, Abuya Qadir. Satu waktu Abuya Qurtubi sakit. Waktu itu santri hampir 900 di Gentur. Pas lagi sakit, dia pengen buah alpukat yang sudah matang. Ya. Semuanya santri disuruh nyari, nggak ada yang dapat. Ya, terpaksa lah ngomong ke anak, ke Abuya Qadir. Kata Buya Sepuh, tolong carikan alpukat. Beliau bukan nyari ke pasar, ke mana, enggak. Masuklah ke kamar, sembahyang 2 rakaat dengan ilmu beliau. Tiba-tiba ada yang ngirim alpukat itu 3 biji yang sudah matang. Buya nanya, Buya Sepuh nanya ke Buya Anem, Buya Qadir, tahukah itu tamu siapa? Enggak, katanya mama. Kalau kamu mesti harus tahu, itulah
dikirim oleh Allah yang namanya Abi Haki An-Nazili yang datang, Masya Allah. Makanya karomah ulama itu Gentur punya karomah, Cibitung punya karomah. Sehingga Abu Yakidul, Abu Qurtubi 2 bulan sebelum meninggal dia kedatangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Sampaikan dia bilang, "Ama kapan mau pulang? Aku akan tunggu." Siapa beliau? Karena mungkin keberkahan ilmu yang betul-betul dia sampaikan itu bekerja dengan amat sangat hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Makanya pantas dalam kitab diceritakan surga itu tempat yang amat sangat istimewa, tapi ada yang jauh lebih istimewa daripada surga. Kenapa? Kalau ketemu dengan zat Allah yang maha mulia. Mudah-mudahan khusus keluarga Ane semuanya nggak dipilih, dari mulai yang pertama, kedua, Ane yang paling botor. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia yang sangat mulia, nanti dikumpulkan lagi di arah-arah mahsyar, dan kumpulnya itu mendapatkan ridhonya Allah dan payungnya syafaatul uzma Rasulullah SAW. Wabil khusus Kang Ai sebagai dai, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat. Jangan kecil hati, insya Allah satu saat Allah akan memberikan keistimewaan yang amat sangat luar biasa dengan berkahnya ilmu yang kita pernah pelajari. Makanya kita wasiat kepada anak-anak semua, keponakan-keponakan, yuklah belajar ngaji, karena belajar ngaji itu dimanapun ya Allah. Jangan kita pernah melihat, malah Tuan Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan, jangan sekali-kali melihat kalau kita ketemu dengan orang bodoh, wah itu mah orang bodoh, nggak mungkin dapat kemuliaan. Jangan seperti itu. Kita harus tawadhu. Sekalipun kita punya gelar, sekalipun kita punya jabatan apapun, yang jelas kalau kita tawadhu, kalau memang ketemu dengan orang tua, pantaslah orang tua baca sholawatnya juga mungkin lebih banyak dari kita yang muda. Makanya dia yang jauh lebih mulia. Sekalipun kita ketemu dengan orang biasa, jangan dianggap sepele. Mungkinlah orang lain bermaksiat juga wajar karena dia bodoh, tapi kalau kita orang yang pernah diberi kelebihan oleh Allah, pernah kita belajar tahu bahwa maksiat itu sangat-sangat mengundang kebencian Allah. Halnya begitu, otomatis kalau kita berbuat salah akan jauh lebih bahaya daripada orang bodoh. Makanya yang mulia itu adalah orang yang bukan kita. Cuma mudah-mudahan kita menjadikan satu motivasi buat jamaah semua, terutama jamaah-jamaah Kang Ai. Mudah-mudahan setelah diberikan nasihat apapun, dia mampu melaksanakan apa nasihat beliau, yang pada akhirnya sambung menyambung akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun akan lebih sayang keponakan-annya. Terutama doakan ya Amang ya. Amin. Yang manfaat, yang soleh. Amin. Amin. Mudah-mudahan pada berkah, tambah umur, tambah rezeki, tambah manfaat. Amin. Memang ada bahasa begini, Bang. Jadi tidak mungkin orang yang bikin gembok tidak dengan kunci. Ya. Kemudian tidak mungkin Allah memberikan masalah kalau tidak dengan solusinya. Guru ngasih soal karena sudah punya jawaban. Bukan berarti ombaknya yang besar, tapi mungkin perahunya yang kecil. Bukan berarti ujian cobaan yang datang kepada kita besar, tapi mungkin karena keilmuan dan keimanan kita masih lemah. Jadi mungkin itu saja. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi suatu keberkahan, semakin semangat terus untuk mencari ilmu, karena ilmu itu luar biasa. Terima kasih. Bil khusus Oman, mudah-mudahan sehat walafiat, berkah selamat semuanya, dikuatkan iman Islam, istiqomah dalam ibadah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.